Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang buku Great Writing, tulisan yang bagus. Bab 1 membahas tentang memahami dasar-dasar kalimat. Apa sih itu kalimat? Kalimat itu sekelompok kata yang mengungkapkan suatu pikiran secara lengkap. Contoh kalimatnya itu kayak Joe suka bola. Terus contoh kalimat keduanya itu cuaca dingin hari ini. Kata-kata dapat disatukan untuk membentuk kalimat. Kalimat dapat disatukan untuk membentuk paragraf. Terakhir, paragraf dapat digabungkan menjadi esai. Tata bahasa untuk menulis bagian kalimat subjek, kata kerja, dan objek. Subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan tindakan subjek. Bisa berupa kata benda atau kata ganti, dapat berupa dua atau lebih kata benda, kata ganti. Namun, kata benda, kata ganti tersebut harus berbagi makna, kata kerja yang sama. Contoh kalimatnya itu kayak Maria dan saudara perempuannya pergi ke kelas piano setiap minggu. Kata kerja. Kata kerja tersebut memberi tahu apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Kata kerja biasanya berupa kata kerja tindakan seperti pergi, berbicara, menulis, berenang, dan menonton. Kadang-kadang tidak memiliki banyak tindakan seperti be, am, is, are, was, were, like, want, and need. Dapat memiliki dua atau lebih tindakan untuk satu subjek. Objek, mereka menciptakan dan memainkan musik yang indah. Objek adalah benda atau orang setelah kata kerja utama. Objek menerima tindakan dari kata kerja tersebut dapat berupa kata benda, kata ganti. Tata bahasa untuk menulis sebuah fragmen, sebuah kalimat yang tidak lengkap. Setiap kalimat harus memiliki subjek dan kata kerja. Kalimat tanpa subjek atau kata kerja disebut fragmen. Fragmen itu bagian dari kalimat, itu bukan kalimat lengkap. Contoh kalimatnya itu Johan adalah saudara laki-laki saya, bekerja di Amsterdam, tanpa subjek. Kalimat yang lebih betulnya itu kayak Johan adalah saudara laki-laki saya, dia bekerja di Amsterdam. Dalam menulis sebuah fragmen merupakan kesalahan serius. Tulis periksa setiap kalimat untuk memastikan bahwa ada subjek dan kata kerja. Tata bahasa untuk menulis. Kata kerja menjadi kata kerja yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Adalah kata kerja be. Be memiliki 5 bentuk utama, yaitu am, is, are, was, dan were. Contoh kalimatnya itu kayak I'm studying, my writing is good, my classes are difficult. Ada 4 pola kalimat umum untuk be. Proses, tempat, di atas, dan di dalam. 3 proposisi penting adalah at, on, dan in. Proposisi ini sering digunakan untuk menjelaskan lokasi. Desainnya itu kayak seperti piramida, menunjukkan perbedaan makna antara at, on, dan in. Puncak piramida adalah tempat kecil yang spesifik. Kita menggunakan at untuk lokasi atau bangunan tertentu seperti nama bisnis dan alamat, jalan, nomor. Bagian tengah piramida itu lebih besar daripada bagian atasnya. Kita menggunakan on untuk nama jalan yang lebih besar daripada tempat tertentu seperti bank atau alamat tertentu. Bagian bawah piramida itu adalah
yang terbesar kita menggunakan ini untuk kota, negara, bagian wilayah atau pedesaan yang jauh lebih besar dari jalan. Kapitalis dan tanda baca dalam kalimat. Selain memiliki subjek dan kata kerja, kalimat yang benar harus memiliki kapitalis dan tanda baca yang benar. Memulai kalimat dengan huruf kapital. Dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis huruf kapital, yaitu H dan seringkali kita menggunakan huruf kecil, namun kita selalu memulai itu dengan kalimat dengan huruf kapital. Contoh kalimatnya itu kayak di sini. Terus kalau kita menulis itu harus kita akhiri kalimatnya dengan titik. Cara paling umum untuk mengakhiri kalimat itu kayak dengan contoh kalimat seperti ini. Lalu bab 2 itu membahas tentang memahami dasar-dasar paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat tentang satu topik tertentu. Paragraf memiliki 3 bagian utama: kalimat topik, isi, dan kalimat penutup. Bagian paragraf itu kalimat topik. Setiap paragraf yang memiliki kalimat topik adalah satu kalimat yang menceritakan gagasan utama selain paragraf. Kalimat topik juga biasanya merupakan kalimat pertama dalam paragraf. Tidak boleh terlalu spesifik atau terlalu umum. Harus menjelaskan informasi dalam semua kalimat paragraf. Jika sebuah paragraf tidak memiliki kalimat topik, pembaca mungkin akan bingung karena ide-ide tidak akan tersusun dengan jelas. Pastikan kalau setiap paragraf itu memiliki kalimat topik. Bagian-bagian paragraf itu bagian isi. Setiap paragraf yang harus memiliki kalimat pendukung yang mendukung kalimat topik. Kalimat-kalimat ini memberikan informasi tambahan seperti dukungan, rinci atau contoh, harus relevan dan berhubungan langsung dengan kalimat topik. Tidak boleh memuat ide yang tidak terkait. Isi yang baik merupakan paragraf, jadi pastikan setiap kalimat itu terkait dengan kalimat topik. Kesalahan umum penulis adalah itu membuat kalimat yang tidak relevan. Oleh karena itu penting untuk menghapus ide-ide yang tidak berhubungan. Bagian paragraf kalimat itu bagian penutup. Selain kalimat topik dan isi, setiap paragraf itu yang baik memiliki kalimat penutup. Kalimat penutup itu mengakhiri paragraf dengan pemikiran terakhir. Kalimat penutup itu sering memberikan ringkasan atau informasi dalam paragraf, sering memberikan informasi yang mirip dengan informasi dalam kalimat topik. Terus biasanya juga berupa saran, pendapat, atau prediksi. Seharusnya tidak memberikan informasi baru tentang topik tersebut. Bab 3 membahas tentang writing about the present. Artinya itu menulis tentang masa kini. Simple present tense. Gunakan simple present tense untuk menulis tentang kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Contoh kalimatnya itu kayak Max check is a mile which morning. Kebenaran umumnya, children go to school. There are. Gunakan there is dan there are untuk menunjukkan bahwa sesuatu ada di suatu tempat. Gunakan is dengan subjek tunggal, gunakan are dengan subjek jamak. Contoh kalimatnya itu there is 10 people in my official. Itu tuh tidak tepat. Yang lebih tepatnya itu there are 10 people in my official. Simple present tenses atau pernyataan negatif. Untuk membuat pernyataan negatif dengan be, tambahkan not setelah am, is, are. Contoh kalimatnya itu you not at school today. Yang lebih tepatnya itu you are not
at school today. Untuk membuat pernyataan negatif dengan kata kerja lain, gunakan do, not, dan does. Contoh kalimatnya, he do not goes to my school. Yang tepat itu, he does go to my school. Simple sentence, kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya memiliki satu kombinasi subjek kata kerja. Sebagian besar kalimat sederhana memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Contohnya, Japan import oil from Saudi Arab. Namun kalimat sederhana dapat memiliki kombinasi subjek kata kerja yang memiliki lebih dari satu subjek atau lebih dari satu kata kerja. Compound sentence, kalimat majemuk. Kalimat majemuk kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata sambung seperti dan. Kalimat majemuk memiliki dua kombinasi subjek kata kerja yang terpisah. Kalimat majemuk selalu menggunakan koma dan kata penghubung untuk menghubungkan dua kalimat. Menggunakan a dan n dengan kata benda hitung. Kata benda hitung adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda hitung memiliki bentuk tunggal seperti pound dan bentuk jamaknya seperti pounds. Kata benda yang tidak hitung hanya memiliki satu benda seperti rice. Untuk penggunaan a dan n dengan kata benda tunggal yang dapat dihitung, gunakan a atau n di depan kata benda tunggal yang dapat dihitung. Jika kata benda tersebut bersifat umum atau tidak khusus, gunakan a di depan kata benda tunggal yang dihitung dan dimulai dengan bunyi konsonan. Gunakan n di depan kata benda tunggal yang dihitung dan dimulai dengan bunyi vokal. Jika lupa menetapkan a atau n di depan kata benda tunggal yang dapat dihitung merupakan kesalahan tata bahasa. Contoh kalimatnya itu, Sarah has an information. Yang lebih tepatnya itu Sarah has information. Bab 4 membahas tentang writing about the past, menulis tentang masa lalu. Bentuk sederhana dari be ketika kita berbicara tentang tindakan di masa lalu, kita menggunakan simple past tenses, baik regular verb maupun irregular verb dapat digunakan dalam simple past tenses. Kata kerja yang paling umum dalam bahasa Inggris, be adalah kata kerja tak beraturan. Contoh kalimatnya itu, I was in Guatemala last year. Bentuk simple past tenses dari regular verbs ditambahkan it atau di akhir kata kerja beraturan untuk membentuk lampau sederhana. Contoh kalimatnya, we called our present yesterday. Frasa atau dengan simple past tenses, frasa waktu membantu menunjukkan bahwa suatu terjadi di masa lalu. Beberapa frasa waktu ini meliputi last night, tadi malam, last week, minggu lalu, this morning, pagi ini, yesterday, kemarin, 2 minutes ago, 2 menit yang lalu. Dapat meletakkan frasa waktu ini di awal atau akhir kalimat. Hindari menggunakan di tengah kalimat. Kayak I started yesterday my can. Yang lebih tepatnya itu yesterday I secreted my can. Bentuk lampau sederhana dari be negatif. Tambahkan kata not untuk membuat kalimat negatif dengan be. Contoh kalimatnya, was not at work last night. Simple past tenses. Negatif. Selain kata kerja be, bentuk negatif semua kata kerja lain dalam bentuk lampau sederhana dibentuk dengan cara yang sama. Subjek I, you, he, she, it, we, you,
dan plural. D plus not, did not. Best, from, live, is, do. Bab 5 membahas tentang penggambaran tindakan. Tenses progressive. Saat ini kita menggunakan bentuk present progressive tenses untuk menggambarkan tindakan yang sedang terjadi pada saat ini atau dalam jangka waktu yang panjang. Masa sekarang, misalnya hari ini, minggu ini, semester ini, tahun ini. Kata kerja statif non-aksi. Beberapa kata kerja non-aksi atau statif yang umumnya be, have, see, love, believe, want, and want. Contoh kalimatnya, Mark does not want the gift. In complex sentence, kata kerja dalam kalimat kompleks. When, will, before, dan after adalah kata penghubung yang umum digunakan untuk menggambarkan tindakan di masa sekarang dalam kalimat kompleks. Contoh kalimat dapat menggambarkan dua tindakan yang terjadi pada saat yang bersamaan, dapat menggunakan present progressive di setiap bagian kalimat, atau dapat menggunakan present progressive di satu clause dan simple present di klausa lainnya. Contoh kalimatnya, Mark is listening to music while he is surfing the internet. Mark is listening to music while he is surfing the internet. When, after, dan before membantu menjelaskan urutan waktu aktivitas di masa sekarang. Simple present tense, bukan present progressive, paling sering digunakan di kedua klausa. Contohnya, Mark listening to music when he surfed the internet. After Mark finished his homework, he watched television. Before Mark goes to bed, he brushes his teeth. Kata keterangan cara. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut dan tentang kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kata keterangan ini menjelaskan bagian suatu tindakan dilakukan. Contohnya, Carrie pick up the baby Curlew. How did Carrie pick up the baby Curlew? Frasa preposisional tempat. Frasa preposisional adalah frasa yang diawali dengan preposisi dan mencakup kata benda atau kata ganti. Kata benda atau kata ganti disebut objek preposisi. Bab 6 membahas tentang reading about the future, menulis tentang masa depan. Bentuk simple future itu be, going to. Kita menggunakan simple future tenses untuk membicarakan kejadian di masa depan. Salah satu cara untuk mendeskripsikan simple future tenses adalah dengan menggunakan be going to. Dapat menggunakan be going to untuk contoh kalimatnya, I am going to buy a sandwich for lunch. Bentuk simple future tenses. Cara lain untuk mendeskripsikan simple future tenses adalah dengan menggunakan will. Contoh kalimatnya, I will open the door for you. Menggunakan kata keterangan frekuensi dengan kehendak kata keterangan frekuensi. Menggambarkan seberapa sering suatu tindakan terjadi. Beberapa contoh itu kayak selalu, kadang-kadang, sering, jarang, dan tidak pernah.
Contoh kalimatnya, my parents will always help me. Kata dan frasa waktu. Kata-kata dan frasa waktu memberikan informasi tentang kapan sesuatu terjadi. Simple future tenses negatif. Tambahkan kata not untuk bentuk masa depan sederhana. Be, going to, dan will menjadi negatif. Contoh kalimatnya, Sarah is not going to take me to the airport on Sunday. Kata kerja dalam kalimat kompleks tentang masa depan, gunakan simple present tense dan simple future tense. Dengan kalimat kompleks tentang masa depan, contohnya itu klausa pertama simple future, Clavin is going to take a nap. Klausa kedua counter plus simple present, if we do not living now. Klausa pertama simple future, contohnya Clavin is going to take a nap. Klausa pertama connector plus simple present, contoh kalimatnya if we don't live now. Klausa kedua connector simple plus simple present, contoh kalimatnya after he finish his work. Klausa kedua simple future, we will be late. Artikel tak tentu. Artikel tak tentu a and in digunakan dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan benda tanpa menentukannya. Bab 7 membahas tentang writing complex sentence with adjective clausa, menulis kalimat kompleks dengan klausa adjektif. Mengenali kalimat dengan klausa kata sifat. Salah satu cara untuk menambah variasi kalimat adalah dengan menggunakan dua kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks dengan menggunakan klausa kata sifat. Klausa kata sifat adalah gabungan subjek dan kata kerja yang menjadi kata benda, seperti kata sifat. Sering dimulai dengan who atau that, datang langsung setelah kata benda yang dijelaskannya. Variasi kalimat menulis klausa kata sifat berikut langkah-langkah untuk menulis kalimat kompleks. Menggunakan klausa kata sifat, pilih kata benda yang ingin lebih jelas. Tulis who atau that setelah kata benda. Tulis klausa pendek yang menjelaskan kata benda. Klausa kata sifat harus terhubung dengan kalimat. Klausa kata sifat itu sendiri merupakan fragmen. Contohnya, there is a movie that I want to watch. Bab 8 membahas tentang pulling it all together and preparing for more. Bab ini membantu siswa merefleksikan pelajaran dari bab sebelumnya, seperti bagaimana membuat kalimat yang baik, menulis paragraf yang koheren, dan menggunakan struktur tata bahasa yang benar. Mengajarkan cara menyusun paragraf yang lebih panjang dan terorganisir, menggunakan transisi dan mengembangkan ide secara logistik. Mempersiapkan untuk langkah-langkah. Bab ini memberikan panduan untuk menulis di tingkat yang lebih tinggi, seperti menulis esai pendek dan fokus pada organisasi, revisi, dan penyuntingan tulisan. Itulah tadi pemahaman saya tentang buku Graduating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.